akan membahas tentang implementasi pendidikan multikultural dalam praksis pendidikan di Indonesia. Dalam menghadapi pluralisme bangsa, diperlukan paradigma baru yang lebih toleran dan elegan untuk mencegah dan memecahkan masalah tentang benturan budaya, yaitu adalah paradigma pendidikan multikultural. Hal itu penting karena untuk mengarahkan anak-anak didik kita dalam menyikapi realitas masyarakat yang beragam, sehingga mereka memiliki sikap apresiatif terhadap keberagaman perbedaan. Akhir-akhir ini marak kerusuhan dan konflik yang berlatar belakang suku adat, ras, dan agama. Hal itu menunjukkan bahwa pendidikan telah menciptakan kesadaran akan pentingnya multikulturalisme. Nah, untuk pendidikan multikultural itu sendiri adalah konsep atau ide sebagai rangkaian kepercayaan atau set of belief dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, ataupun negara. Ciri-ciri pendidikan multikultural yaitu ada 4. Yang pertama, tujuan membentuk manusia budaya dan menciptakan masyarakat berbudaya. Kedua, materinya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis. Ketiga, metodenya demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya, bangsa, dan kelompok etnis. Keempat, evaluasi ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Ciri-ciri pendidikan multikultural yaitu ada 4. Yang pertama, tujuan membentuk manusia budaya dan menciptakan masyarakat berbudaya. Kedua, materinya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis. Ketiga, metodenya demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya, bangsa, dan kelompok etnis. Keempat, evaluasi ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Selanjutnya yaitu bangunan paradigma yang ditawarkan Zambroni pada tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan multikultural sebagai jantung yang menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pendidikan. Yang ketiga, pendidikan multikultural mentransformasi kesadaran dan memberikan arah transformasi praktik pendidikan. Yang keempat, pengalaman menunjukkan upaya untuk mempersempit kesenjangan pendidikan yang salah arah yang menciptakan ketimpangan semakin membesar. Yang kelima, pendidikan multikultural bertujuan untuk berbuat sesuatu, yaitu membangun jembatan antar kurikulum, karakter guru, pedagogi, iklim kelas, dan kultur sekolah untuk membangun visi sekolah yang menjunjung kesetaraan. Selanjutnya yaitu urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama yaitu ada masa depan memerlukan kreativitas. Menurut Gibson Zohar 2003, masa depan bangsa memiliki kriteria khusus yang ditandai oleh hiperkompetensi, suksesi, revolusi teknologi, serta dislokasi konflik sosial, menghasilkan keadaan yang non-linear dan sangat diperkirakan dari keadaan masa lampau dan masa kini. Selanjutnya, munculnya konflik sebagai konsekuensi dinamika kohesivitas sosial. Bangsa dengan berbagai kultur memiliki resistensi yang tinggi terhadap munculnya konflik sebagai
konsekuensi dinamika kohesivitas sosial masyarakat. Akibatnya, muncul konflik dalam masyarakat multikultural disebabkan oleh adanya perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi atau access to economy resource and means of production. Lalu, perluasan batas-batas sosial budaya atau social and cultural borderland expansion. Nah, selanjutnya yaitu benturan kepentingan politik, ideologi, dan agama atau conflict of political, ideology, and religious interests. Paparan tersebut mengidentifikasikan bahwa multikultural menjadi suatu yang sangat penting dan mendesak untuk diimplementasikan dalam praksis pendidikan di Indonesia. Yang ketiga yaitu spektrum kultur masyarakat di Indonesia merupakan tantangan. Mengapa? Pada era globalisasi ini, pendidikan multikultural memiliki tugas ganda, yaitu menyatukan bangsa yang terdiri atas berbagai macam budaya dan harus menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar yang masuk ke negeri ini. Dalam kaitan ini, siswa perlu diberi penyadaran akan pengetahuan yang beragam sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan sosial termasuk aspek kebudayaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktik pendidikan multikultural di Indonesia. Di Indonesia belum sepenuhnya sama seperti di Amerika Serikat, yang disebabkan oleh perjalanan panjang sejarah penyelenggaraan pendidikan yang banyak dilatar belakangi primordialisme. Misalnya, pendirian lembaga pendidikan berdasarkan latar belakang agama, daerah, perorangan, ataupun kelompok. Tujuan umum pendidikan multikultural yaitu 1. Mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang proses menciptakan sistem dan menyediakan layanan pendidikan yang setara. Yang kedua, menghubungkan kurikulum dengan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, budaya sekolah, dan konteks lingkungan sekolah untuk membangun visi lingkungan sekolah yang setara. Sekolah harus dipandang sebagai suatu masyarakat, yaitu yang disebut masyarakat kecil. Artinya, yang ada di masyarakat harus ada pula di sekolah. Perspektif sebagai masyarakat kecil memiliki implikasi bahwa siswa dipandang sebagai individu yang memiliki karakteristik yang terwujud dalam bakat dan minat serta aspirasi yang menjadi hak siswa. Pada level sekolah, dengan adanya perbedaan yang dimiliki setiap siswa ataupun individu, sekolah harus memperhatikan 1. Setiap siswa memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda-beda, termasuk kebutuhan personal dan sosial. Yang kedua, kebutuhan vokasi dan karir. Yang ketiga, kebutuhan psikologi dan perkembangan moral spiritual. Pada level masyarakat, yang kebutuhannya dipenuhi mencakup 1. Kebutuhan akademis, kebutuhan psikologis, kebutuhan rasa aman, serta kebutuhan kebersamaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif hasil pembelajaran pendidikan multikultural. Sasaran pendidikan multikultural yang dikembangkan pada diri setiap siswa yaitu ada 3. Yang pertama, pengembangan identitas kultural, yaitu kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasi dirinya dengan etis tertentu, mencakup pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan kelompok etnis, serta menimbulkan kebanggaan dan percaya diri sebagai warga kelompok etnis tertentu. Yang kedua yaitu hubungan interpersonal, yaitu kompetensi untuk melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain dengan senantiasa mendasarkan pada persamaan dan kesetaraan serta menjauhi syakwa sangka dan stereotip. Yang ketiga yaitu memberdayakan diri sendiri, yaitu kemampuan untuk mengembangkan terus-menerus apa yang dimiliki serta berkaitan dengan kehidupan multikultural. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi kultural. Nah, secara detail kompetensi kultural itu mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
kompetensi individu untuk menerima, menghormati, dan membangun kerjasama dengan siapapun yang memiliki perbedaan dari dirinya. Yang kedua, kompetensi kultural merupakan hasil dari kesadaran atas pengetahuan dan bias kultural yang dimilikinya. Yang ketiga, proses pembangunan kompetensi kultural memerlukan pengembangan pengetahuan, keterampilan sikap, dan perilaku yang menginteraksi secara efisien dengan orang lain yang memiliki kultur berbeda. Oke, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan multikultural berbasis karakter keindonesiaan. Pendidikan diharapkan mampu mentransformasikan peserta dari belum dewasa menjadi dewasa. Ciri manusia dewasa adalah manusia yang memiliki karakter. Oleh karena itu, setiap orang dewasa memiliki karakter bagaimana dirinya sendiri. Adapun pendidikan mendorong seseorang menjadi diri sendiri. Jika dikaitkan dengan pendidikan karakter adalah upaya terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Dalam rumusan lain dapat didefinisikan bahwa pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai perilaku atau karakter pada warga belajar yang meliputi biasanya itu adalah pengetahuan, lalu ada kesadaran dan kemauan, juga ada tindakan atau melaksanakan nilai-nilai baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk dirinya sendiri, sesama, untuk lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan yang kamil. Menjadi prinsip dasar pada pengembangan model pembelajaran berbasis pendidikan multikultural di Indonesia itu adalah pendidikan multikultural sebagai dimulai dari diri sendiri, lalu juga ada pendidikan multikultural hendaknya tidak mengembangkan sikap etnosentris kesukuan, dan juga ada prinsip dasarnya itu pendidikan multikultural dikembangkan secara integratif. Pendidikan multikultural harus menghasilkan perubahan, dan juga ada prinsip dasar yaitu pendidikan multikultural harus mencakup realitas sosial.